Jadi di dalam pendekatan transdisipliner itu adalah pendekatan yang paling lengkap karena dia bukan hanya kerjasama antara ilmuwan dan secara global atau secara luas, tapi juga melibatkan stakeholder masyarakat yang sekitarnya. Jadi itu sebenarnya sekarang sangat berkembang sekali apa yang kita sebut dengan pendekatan interdisipliner dan transdisipliner. Karena dunia ini banyak sekali bukan hanya misalnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga perkembangan yang berkaitan dengan permasalahan yang muncul secara global, ya. Jadi tidak lagi memadai sebenarnya hanya dari pendekatan yang sifatnya monodisipliner, walaupun pendekatan monodisipliner itu tidak mungkin dihilangkan atau diabaikan. Karena masih sangat perlu sekali sebenarnya pendekatan monodisipliner itu untuk untuk ilmu-ilmu dasar, ya. Jadi coba lebih mendalami masalah-masalah misalnya tentang penyakit, tentang semua itu supaya akhirnya ilmu pengetahuan itu berkembang. Tetapi untuk penyelesaian masalah yang sifatnya kompleks, ya, itu tidak mungkin karena sekarang ya sering sekali dilihat misalnya masalah-masalah sering sekali dikatakan pendekatan interdisipliner itu sebenarnya seperti tenunan dari berbagai macam warna, ya, yang kita lihat menyatu, tapi sebenarnya itu hanya saling keterjalinan antara berbagai benang. Atau bisa juga kita katakan pendekatan interdisipliner itu sebagai bawang, ya, yang kita coba belah dan kemudian nanti yang muncul adalah yang terlihat adalah lapisan sampai pada akhirnya. Jadi inti terdalam dari bawang itu. Jadi sebenarnya saya pikir di universitas kita di Indonesia, apalagi misalnya kalau di Salemba itu jelas sekali kajian strategi global itu sebenarnya memang pendekatannya ke sana. Ya. Jadi itu satu bentuk mata kuliah yang wajib untuk setiap fakultas ya, Prof, ya. Ya, di kajian Salemba itu mata kuliah itu ada 3 mata kuliah wajib, ya. Apa saja itu, Prof? Jadi yang itu sebenarnya saling mendukung, ya. Jadi yang pertama itu adalah filsafat ilmu dan metodologi, ingat, ya. Yeah. Tapi ingat dalam filsafat ilmu dan metodologi itu sebenarnya lebih orientasinya setelah positivistik itu kita udah langsung masuk pada permasalahan misalnya critical theory, postmodern theory, kemudian logika dan logikanya biasanya dibedakan antara logika yang disebut dengan critical logic, ya, dan creative logic. Jadi critical logic itu sebenarnya menggunakan logika dan matematik yang biasanya digunakan pada pendekatan kuantitatif. Sementara misalnya yang kita sebut dengan logika kreatif itu, creative thinking, ya, itu adalah berpikir model kreatif. Jadi kalau misalnya kita coba lihat pada gambar Einstein, dia kan sebenarnya menunjuk ini. Jadi itu sebenarnya mencoba menjelaskan perbedaan paradigma positivisme. Positivisme itu yang mengatakan, mereka ingat positivisme logis mengatakan fakta itu hanya bisa dibentuk dari fakta-fakta yang bisa kita amati. Kemudian fakta yang bisa diamati itu bisa diverifikasi dan benar tidaknya bisa diverifikasi dengan menggunakan logika matematik. Einstein mengatakan tidak perlu itu aja. Sekarang kita perlukan apa yang disebut misalnya logika kreatif, ya. Jadi mencoba bukan memfokus ilmu pengetahuan itu, tapi di akhirnya menyebar karena kita katakan tadi sekali ketergantungan, ya, antara berbagai macam bidang ilmu itu, dan karena ada, ya, keluasan wawasan. Kemudian wawasan itu didukung oleh logika yang kita sebut bukan hanya logika yang sifatnya logika formal, tapi juga ada model kebebasan untuk mencari kemungkinan-kemungkinan, ya, kreatif, ya. Kemudian inovatif, baru bisa kita menemukan fakta-fakta baru. Jadi seperti yang dilakukan oleh dulu misalnya pada masa Yunani Ikarus, ya. Ingat Ikarus itu dia mencoba untuk terbang, ya, imajinasinya, ya, untuk membuat sayap seperti burung dan ingin seperti burung itu terbang. Itu karena gagasan awal tentang apa yang kita sebut dengan pesawat terbang. Sekarang sebenarnya kalau kita jeli untuk mencoba untuk memahami model berpikir dari Elon Musk itu memang model berpikir yang disebut creative thinking, model berpikir kreatif, ya. Jadi yang tidak terpikirkan tentang Mars atau di luar planet Mars itu mencari benua planet-planet baru untuk bisa nanti manusia hidupi, dan kemudian bagaimana mungkin supaya planet Mars itu nanti bisa diupayakan mungkin dalam ratusan tahun oleh ilmuwan supaya bisa ada kehidupan di sana. Ingat? Misalnya dengan ada air, ada kehidupan, segala macam itu mulai menjadi permasalahan baru yang didukung oleh apa yang kita sebut tadi dengan pendekatan multi inter dan transdisipliner.
Jadi itu hal-hal yang saya pikir sebenarnya yang kita coba untuk bisa diterapkan di kajian-kajian pertama paling tidak kajian strategik global di UI, dan mudah-mudahan itu saya pikir menjadi arah yang sangat penting untuk perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan dinamika sosial ya Prof. Jadi bisa dikatakan realitas itu makin kompleks dan ada interkonektivitas di antara itu ya kan. Jadi tidak ada karena itu pendekatannya tidak bisa satu tapi harus beragam. Banyak beragam pendekatan. Baik, terima kasih Prof. Ya, terima kasih juga. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya.